Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Bapak Jasrul selaku Kepala Desa Rambah Hilir Tengah dari Kabupaten Rokan Hulu dengan tema manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia adalah makhluk yang kompleks dengan dua sisi yang saling berkaitan erat, yaitu makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, berhubungan, dan bekerjasama dengan orang lain. Kita membutuhkan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan identitas, membangun hubungan, dan berkontribusi pada masyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki identitas, kebutuhan, dan keinginan yang unik. Kita memiliki tanggung jawab dan potensi. Kedua sisi ini, sosial dan individu, sama-sama penting untuk keberadaan manusia. Kita tidak dapat hidup sepenuhnya hanya sebagai makhluk sosial atau hanya sebagai makhluk individu. Kita membutuhkan keseimbangan antara keduanya untuk hidup bahagia dan sejahtera. Seperti yang kita ketahui, manusia beragam apalagi di masyarakat. Ada yang mudah untuk bersosialisasi, ada yang enggan untuk bergabung. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam segi berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana dengan desa ini menghadapinya? Simak wawancara kami bersama Kepala Desa Rambah Hilir Tengah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Puji Astuti dari kelompok 1. Di sini saya sedang bersama Bapak Kades Bapak Jasrul, Kepala Desa Rambah Hilir Tengah, Kabupaten Rokan Hulu. Selamat siang, Pak. Sebelumnya terima kasih sudah mau menerima kami untuk melakukan wawancara ini. Di sini kami mengambil tema tentang manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Seperti yang kita ketahui, manusia ini kan beragam, apalagi di masyarakat. Jadi sebagai individu, ada kadang yang mudah untuk bersosialisasi, ada yang malu bahkan enggan untuk mau bergabung ke masyarakatnya. Jadi menurut Bapak, bagaimana sebagai kepala desa nih dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sportif, di mana individu ini merasa nyaman untuk mengekspresikan diri mereka ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepala Desa Rambah Hilir Tengah, Jasrul, di Kabupaten Rokan Hulu, untuk keamanan secara individu dalam masyarakat. Untuk di desa ini, kami dengan masyarakat yang kurang mau ikut bekerjasama ataupun dalam keamanan ini, kami selalu mengadakan komunikasi melalui bimbingan Babin Kantipmas yang ada dari pihak kepolisian di kecamatan ini, dan di bawah melalui masjid, kami juga menjalinkan komunikasi kepada masyarakat, menerima laporan ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keamanan, dan mengadakan kegiatan-kegiatan melakukan atau menentang kepada masyarakat kami melakukan kegiatan. Baiknya berarti untuk membangunnya berarti dengan sosialisasi dan berkomunikasi lah kepada masyarakat itu ya, Pak. Nyambung hubungan silaturahmi yang baik. Jadi Pak, kadang di saat kita mau nih untuk bersosialisasi, bergabung sama masyarakat, pasti ada sedikit banyaknya rasa egois atau prasangka buruk, bahkan
kebencian atau kecemburuan sosial gitu. Bagi Bapak sendiri, bagaimana Bapak dapat mengatasi kecemburuan dan dari kebencian itu untuk membangun rasa saling menghormati dan toleransi? Dalam hal ini supaya tidak besarnya terjadi kecemburuan sosial ataupun keegois daripada masyarakat, kita harus bisa menempatkan hak yang wajib pada tempatnya, ataupun ibaratnya meletakkan kepada yang harus mendapatkan daripada setelah keamanan. Memang orang yang bisa melakukan keamanan ataupun untuk bantuan lain, meletakkannya pada yang berhak untuk menerima. Jadi dalam hal ini dengan pembagian ataupun pemberian kepada masyarakat yang tepat pada tempatnya, dasar masyarakat itu taat pada aturan dan ada alasan. Jadi dan tetap tidak lepas menyampaikan dan menginformasikan visi-visi kepada masyarakat. Berarti tetap ini apa ya, membangun rasa toleransi itu yang besar, yang tinggi gitu ya Pak ya. Melalui komunikasi lah. Terus membahas tentang peluang ya Pak, tentang kesadaran lingkungan. Bagaimana Bapak mendorong individu dan masyarakat ini untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya sendiri? Di sini kalau untuk bertanggung jawab dalam lingkungan sendiri, kita dari pemerintahan desa melalui kita, Pansul, RT dan RW untuk menyampaikan kepada masyarakat kita, terutama melalui kebersihan lingkungan. Kita sampaikan dengan bersih dari lingkungan, nanti dampak-dampak yang akan ditimbulkan tetap disosialisasikan. Dan kami di desa ini biasanya apalagi dalam momen 17 Agustus nanti kami biasanya mengadakan yaitu perlombaan kebersihan kampung atau nanti antar dusun. Jadi dengan adanya kegiatan perlombaan itu, masyarakat opak ataupun memperbesar kepada kampungnya sendiri, dari baik itu mengenai kebersihan atau kerapian di lingkungannya masing-masing. Itu sebagai motivasi dari desa, dari kami pemerintah desa, untuk mengajak pada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya setiap 17 Agustus kami lomba dan kampung. Dengan mengapresiasi gitu ya semangat masyarakatnya. Lalu untuk nih di era sekarang globalisasi, sudah pasti banyak dampak negatif yang secara perlahan itu akan berubah menjadi sebuah ancaman nantinya, seperti perubahan sosial. Bagaimana cara Bapak untuk merangkul masyarakat untuk dapat mengatasi dampak negatif itu dari perubahan sosial nih, biar tidak terjadi sebuah perpecahan nantinya? Kalau dalam era globalisasi ini, sesuai dengan arahan ataupun program nasional sekarang ini, paling diutamakan yaitu sistem pemberdayaan. Jadi kami dari pemerintahan desa untuk membawa ataupun istilahnya mengurangi dari masyarakat ini terpengaruhnya dengan globalisasi ini, terutama tentang media sosial ini, dengan banyaknya sekarang sosial baik itu di online yang lain. Jadi kami dari pemerintahan desa selalu membuat kegiatan
Kalau di bidang agama kami membuat kajian secara rutin di SSB Gerakan Sholat Berjamaah dan nanti coba bekerjasama dengan Babin Katimas mengadakan pemberdayaan ataupun sosialisasi melalui kegiatan desa, sosialisasi tentang narkoba. Dan untuk UMKM nanti kami bikin pelatihan mengenai kuliner untuk UMKM supaya masyarakat kami bisa mengadakan kesibukan sehingga mengurangi daripada kegiatan-kegiatan di kegiatan. Juga untuk para taruna kami bekerjasama untuk mengadakan turnamen per dusun ataupun membuka turnamen di bidang olahraga. Jadi dengan banyaknya kegiatan itu sehingga dapat mengurangi daripada kesibukan dalam zaman era globalisasi ini, terutama di media sosial sekarang ini. Baik, berarti banyak ya untuk merangkul dengan kegiatan yang positif gitu ya Pak, dari perlombaan, kegiatan keagamaan yang bagus, luar biasa gitu. Sekian dari pertanyaan kami gitu yang sudah Bapak jawab. Terima kasih banyak sudah juga untuk meluangkan waktunya. Sekian, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari wawancara kami dengan Kepala Desa Rambah Hilir Tengah ini dapat disimpulkan bahwa desa ini tengah menjaga komunikasi dan silaturahmi yang baik antar sesama masyarakat dan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjunjung tinggi rasa toleransi yang baik antar sesama. Juga memberikan apresiasi kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya, seperti dengan gotong royong ataupun mengadakan perlombaan antar dusun seperti RT ataupun RW. Dengan arahan atau program nasional untuk mengatasi dan mengurangi dampak perubahan sosial, desa ini banyak mengadakan kegiatan positif seperti dalam keagamaan yaitu GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah, adapun juga sosialisasi, meningkatkan dan mengapresiasi UMKM yang ada di desa ini, mengapresiasi anak muda dengan mengadakan perlombaan atau turnamen antar dusunnya. Sekian, terima kasih.